Shalom, puji Tuhan saudaraku yang kekasih, kembali lagi dalam YouTube kita saudaraku, di dalam ibadah kita yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita semuanya. Saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudaraku, kita buka ibadah kita ini. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, kami datang merendahkan diri kami kepada Tuhan. Lewat kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkuasalah Engkau jangkaulah kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada semuanya. Biarlah kasih karunia yang daripada Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami Bapak, agar firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, penuh ucapan syukur kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih, inilah kita anak-anak Tuhan yang mau taat setia kepada Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai dengan 13. Saya bacakan saudara yang kekasih, katakan di sana, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini adalah firman Tuhan yang luar biasa ya. Dikatakan di sini saudaraku, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan kita berjanji saat ini saudaraku yang kekasih, Dia akan datang segera untuk memberikan upahnya. Janji Tuhan untuk mengangkat kita masuk mahkota ya ke dalam kerajaan surga saudaraku, itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus berkata di sini, sesungguhnya aku akan datang segera. Dia tidak bilang saudaraku jam berapa dia datang, bahkan hari apa, bulan berapa, bahkan tahun berapa, tidak ada ditentukan dalam firman Tuhan ini. Tetapi Tuhan berkata, aku akan datang segera. Berarti kita tidak tahu kapan Tuhan datang kita jam berapa. Tetapi Tuhan berkata kepada kita supaya kita tetap setia dan sungguh-sungguh menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudaraku, ada banyak orang yang senantiasa yang coba-coba untuk menafsirkan. Dikatakan saudaraku yang kekasih, baik itu pendeta-pendeta ya, banyak yang berkata tahun sekian Tuhan datang, tahun sekian Tuhan datang. Tapi apa yang terjadi saudaraku yang kekasih, meleset semuanya itu saudaraku, karena tidak ada satupun orang yang tahu saudaraku. Dikatakan di dalam Matius 24 ayat 36 ya, firman Tuhan dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa sendiri, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudaraku, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, saudaraku yang kekasih ya. Hanya Bapa sendiri. Jadi jangan mau ditipu saudaraku yang kekasih. Kalau ada berkata tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, itu saudaraku yang kekasih bukan berasal daripada Tuhan. Tuhan sudah jelas berkata tentang saat dan tentang saudaraku kedatangan Tuhan, tidak seorang pun yang tahu. Anak pun tidak, bahkan malaikat pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu saudaraku. Tetapi saudaraku, walaupun saudaraku firman ini saudaraku mengatakan tidak tahu, tetapi kita anak-anak Tuhan harus tahu saudaraku. Kita harus berjaga-jaga, karena di dalam Ibrani 10 ayat 37 dikatakan, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Artinya saudaraku yang kekasih, ini adalah saat-saat penampian ya, di mana anak-anak Tuhan harus semakin giat untuk mencari Tuhan, untuk mencari perkenangan Tuhan saudaraku. Di dalam Ibrani dikatakan sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Saudaraku yang kekasih, Tuhan sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Walaupun saudaraku dikatakan dalam ayat ini saudaraku sebelumnya, tidak seorang pun yang tahu. Tetapi Tuhan katakan berjaga-jagalah, karena sangat sedikit waktu dan Tuhan tidak akan pernah menangguhkan kedatangannya. Dia pasti datang saudaraku yang kekasih, siap atau tidak siap. Tetapi Tuhan Yesus kita tidak bisa saudaraku yang kekasih ya digagalkan kedatangannya. Kalau sudah waktunya tepat, maka Dia akan datang menjemput kita anak-anak Tuhan. Maka Tuhan ingatkan kita saudaraku, supaya kita jangan larut di dalam daging, supaya kita jangan larut di dalam segala keinginan-keinginan hawa nafsu. Tetapi bangunlah hubunganmu di dalam Tuhan. Kita tidak tahu kapan jam berapa, karena firman Tuhan tidak seorang pun yang tahu, anak pun tidak, hanya Bapa. Jadi artinya saudaraku, kita harus siap kapanpun Tuhan kita datang menjemput kita.
kita ready saudaraku. Artinya ada kesiapan, ada kemantapan dalam kehidupan kita untuk membangun iman kita ke depannya ini saudaraku yang kekasih. Ya, saudaraku, di dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan saudaraku, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kalau sudah genap waktunya, kedatangan Tuhan kita yang pertama, saudaraku yang kekasih, ketika waktunya sudah genap, maka dia lahir sebagai juru selamat manusia. Ya, kalau sudah waktunya sudah genap, dia tidak bisa ditahan saudaraku. Kalau sudah waktunya sudah genap, dia akan menyatakan dirinya. Bagaimana Tuhan Yesus datang kali yang pertama. Kalau sudah genap waktunya, maka dia lahir dari seorang perempuan, saudaraku yang kekasih, yaitu Maria, yang penuh dengan Roh Kudus, saudaraku yang kekasih. Dia tidak tangguhkan kedatangannya itu. Kedatangan yang pertama sudah kita lihat itu, saudaraku yang kekasih. Dan juga kedatangan Tuhan yang kedua yang kita tunggu-tunggu ini, saudaraku yang kekasih. Ya, kedatangan Tuhan yang kita tunggu-tunggu kali yang kedua. Kalau sudah genap waktunya juga, maka tidak ada lagi penundaan. Ya, tidak ada lagi penundaan. Oleh karena itu kita semua harus siap sedia. Tidak ada lagi penundaan. Kalau sudah genap waktu Tuhan, bukan waktu kita, saudaraku. Maunya waktu kita sekarang ini adalah Tuhan datang supaya kita cepat-cepat ya berakhir setiap penderitaan yang kita alami di dunia ini. Tetapi bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kalau sudah genap waktunya Tuhan, sekalipun engkau tidak siap, tidak ada yang dapat menggagalkan kedatangan Tuhan. Sudah Tuhan katakan itu kali yang kedua. Maka itu dikatakan firman Tuhan, sangat sedikit waktunya. Waktu yang ada kita pakai. Jangan buang-buang waktumu, saudaraku. Pergunakanlah waktumu itu dengan sebaik mungkin, saudaraku yang kekasih, karena tidak bisa lagi kita ulangi berlalu. Ya, hari-hari yang sudah berlalu kita lagi bisa ulangi. Tidak akan bisa, saudaraku yang kekasih. Apa yang dapat kau kerjakan? Keselamatan yang daripada Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepadamu, jangan kau sia-siakan. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Waktu ini adalah waktu yang sangat sempit, waktu yang sangat sedikit, saudaraku. Dikatakan dalam firman Tuhan, tidak akan ditangguhkan lagi kedatangan Tuhan. Sebab itu, saudaraku, waspadalah dalam segala hal. Saudaraku yang kekasih, berjaga-jagalah dalam segala hal. Pakailah waktumu baik itu waktu pagi, siang, malam. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih, ya, supaya kita senantiasa tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada beberapa fenomena pasti terjadi pada waktu kedatangan Tuhan. Ada saudaraku yang kita harus lihat, saudaraku, pasti akan terjadi pada waktu yang ya kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang pertama, terjadi penganiayaan gereja di mana-mana. Akan terjadi penganiayaan gereja, ya, di mana-mana akan terjadi, saudaraku yang kekasih. Dan anak-anak Tuhan akan banyak mengalami mati martir, saudaraku yang kekasih, ya, mati yang dipenggal kepalanya, saudaraku, mati yang senantiasa dibunuh dengan sadis, saudaraku yang kekasih, yang tidak memiliki pri kemanusiaan, saudaraku. Sudah kita lihat itu, saudaraku yang kekasih. Bahkan saat terakhir ini pun sudah kita lihat itu, saudaraku yang kekasih, bagaimana anak-anak Tuhan disiksa, bagaimana anak-anak Tuhan senantiasa dianiaya, saudaraku, dipenggal kepalanya, dipisahkan kepala daripada tubuhnya. Akan terjadi itu, sudah Tuhan katakan itu, saudaraku kekasih. Penganiayaan akan banyak, semakin banyak. Karena kenapa? Kejahatan semakin banyak, saudaraku kekasih, karena akan kedurhakaan manusia yang ada di zaman ini, saudaraku yang kekasih. Ya, itu akan kita lihat, itu akan terjadi, dan sudah kita lihat itu, saudaraku, gambaran bagaimana gereja dianiaya, saudaraku yang kekasih. Itu menandakan pasti terjadi kedatangan Tuhan kali yang kedua, saudaraku yang kekasih. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, ya, fenomena yang pasti akan terjadi, saudaraku, waktu kedatangan Tuhan ini, saudaraku, yang kita tunggu-tunggu kali yang kedua, bahwa akan terjadi kebejatan moral, saudaraku yang kekasih, ya. Dikatakan dalam Wahyu, saudaraku, yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar, yang benar semakin akan benar, dan yang kudus semakin kudus. Itu adalah firman Tuhan tertulis dalam Wahyu. Yang jahat akan semakin jahat, ya, yang cemar akan semakin cemar, saudaraku. Tetapi orang-orang yang kudus itu akan semakin menguduskan dirinya, akan semakin mencari perkenangan Tuhan. Karena kenapa? Dia tahu waktunya sudah sangat sedikit. Tetapi orang jahat itu, orang bebal itu, saudaraku, sekalipun kita berkata-kata, sekalipun banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah senantiasa memberikan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengabaikan semuanya. Itu kenapa? Karena dalam pikiran mereka adalah perkara-perkara daging, perkara-perkara dunia yang mengenakan daging saja, saudaraku yang
yang kekasih, mereka bisa berkata Allah dari dulunya dikatakan Tuhan itu mau datang sampai sekarang pun tidak ada. Ya, maka dia semakin jahat, semakin bertambah-tambah kejahatannya, saudaraku yang kekasih, bukan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Sekalipun sudah dilihat zaman ini bagaimana kesulitan terjadi di mana-mana, tetapi dia tidak mau berbalik dari kejahatannya. Firman Tuhan yang mengatakan karena ada orang yang ditentukan untuk bisa binasa, tidak semua manusia ini untuk selamat, saudaraku, ada ditentukan untuk binasa. Bagi mereka yang tidak mau bertobat, itulah orang-orang yang akan binasa. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Ya, saudaraku yang kekasih, lihat beberapa orang yang mau, saudaraku, ya, saat ini berapa orang yang mau gereja, berapa orang yang tidak mau gereja, ya, berapa orang yang suka rohani, berapa orang yang suka duniawi. Sudah kita lihat itu gambar sekarang. Kalau kita ajak saudaraku yang kekasih, ya untuk bergereja, mereka banyak berdalih. Kalau kita tinjau sekarang, saudaraku, lebih banyak orang nongkrong di luar sana, nongkrong di tempat-tempat orang, saudaraku, yang memiliki kategori-kategori dalam kedagingan ini. Ya, mereka lebih suka berkumpul di sana. Karena kenapa, saudaraku? Jiwa mereka sudah terpaut ke sana. Tetapi kita anak-anak Tuhan, saudaraku, lebih banyak kita senantiasa datang menghampiri tata kerajaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ya, kalau kita tinjau, saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat, saudaraku, lebih banyak orang berkumpul di hal-hal yang Tuhan tidak izinkan. Saudaraku yang kekasih, maka dikatakan, saudaraku, Yesus berkata ke dalam dunia ini, saudaraku yang kekasih, Yesus kita Kristus itu berkata, di dunia ini ada dua jalan, mana yang kau pilih? Lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Saudaraku yang kekasih, di dunia ini ada dua jalan, saudaraku, lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Saudaraku yang kekasih, kalau kau nongkrong-nongkrong di luar sana dengan tidak ada kepastian, saudaraku, maka engkau senantiasa orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Tetapi kalau engkau yang selalu berusaha untuk mencari tempat perkenangan Tuhan, yaitu datang ke rumah Tuhan, engkau adalah yang ditentukan Tuhan untuk selamat. Tuhan katakan, pilih, ya. Saudaraku yang kasih, jalan lebar itu, saudaraku, banyak orang yang memilihnya. Kenapa? Karena enak secara daging dan tidak, saudaraku yang kekasih, ya, tidak ada larangan. Di sana bebas semuanya melakukan apapun, tetapi ujung-ujungnya menuju kebinasaan. Itulah jalan lebar itu, saudaraku. Memang enak secara daging, saudaraku, tidak ada larangan, saudaraku yang kekasih. Suka-sukanya mau berbuat apa, suka-sukanya mau berbohong, suka-sukanya mau minum minuman, suka-sukanya mau senantiasa berjudi, suka-sukanya mau main perempuan, saudaraku yang kekasih. Bebas melakukan segala hal-hal kejijikan, bebas segala melakukan dosa. Itulah jalan lebar, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Tetapi jalan yang sempit itu, saudaraku, sedikit orang yang memilihnya. Kenapa sedikit orang memilihnya? Karena, saudaraku, di jalan yang sempit itu banyak tantangan, banyak tangisan, saudaraku, penuh dengan saudaraku serangan-serangan setan pun banyak di sana yang harus senantiasa dikalahkan anak-anak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tetapi saudaraku, ingatlah, jalan yang sempit itu membawa engkau kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Ada senantiasa jalan keselamatan di sana. Sekalipun kita banyak mengeluarkan air mata, sekalipun kita dibatasi dengan segala keadaan, kedagingan, bentuk yang tidak bisa kita senantiasa jamah itu, tetapi itu membawa kita untuk masuk berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ya, jangan berkecil hati. Justru ketika ada tantangan, ketika ada penderitaan, ketika kita berjalan di jalan sempit itu, ketika ada persoalan, itu membuat iman kita semakin berkobar-kobar kepada Tuhan. Itu membuat kita semakin semangat, kita semakin terbakar untuk melayani Tuhan. Saudaraku, jangan pernah kecil hati. Sekalipun engkau dibatasi, sekalipun ada air mata, sekalipun ada penderitaan, itu senantiasa, saudaraku, membuat kita masuk menuju kerajaan surga. Jangan pernah sakit hati ataupun kecil hati. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, ya, fenomena yang akan terjadi sebelum Tuhan kita datang mengangkat kita, akan semakin banyak nabi-nabi palsu, saudaraku. Sebab itu di dalam Matius 7 ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu kenal mereka, saudaraku yang kekasih. Banyak serigala, banyak hamba senantiasa dikatakan nabi-nabi palsu yang akan menyamar, saudaraku. Yang perlu kita lakukan ialah, saudaraku yang kekasih,
untuk senantiasa menghadapi semuanya ini. Ya, saudaraku yang kekasih, kita harus senantiasa mempergunakan waktu kita ini lewat belajar kebenaran firman Tuhan. Yang perlu kita senantiasa lakukan untuk mau senantiasa menghampiri tata Tuhan, supaya jangan ada senantiasa yang bisa menyesatkan kita di hari zaman ini, saudaraku yang kekasih. Maka Paulus berkata, saudaraku, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jangan buang waktumu, saudaraku yang kekasih. Pergunakanlah waktumu itu dengan baik, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, karena waktu Tuhan nanti datang bertanya kepada dunia ini, saudaraku, kepada semua manusia. Dia berkata, adakah iman di bumi? Itulah yang Tuhan tanyakan di dalam Lukas 18 ayat 8 itu. Ya, ketika senantiasa Tuhan kita datang, saudaraku, dia berkata, adakah iman di bumi? Saudaraku yang kekasih, ya, itu yang ditanya Tuhan, saudaraku, ya. Maka saudaraku yang kekasih, ya, iman kita ini harus kita senantiasa asah, ya, harus kita senantiasa bangkitkan lewat senantiasa kita taat kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku yang kekasih, ya. Saudaraku yang kekasih, adakah iman di bumi? Kenapa Tuhan katakan seperti itu, saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Karena memang sekarang ini adalah zaman yang jahat. Maka Yesus berkata, adakah iman di bumi? Karena memang manusia sudah mencintai dirinya sendiri. Manusia lebih suka daripada kejahatan, saudaraku yang kekasih, daripada kebenaran. Maka Tuhan katakan, adakah iman di bumi? Itu yang dia Tuhan tanya, saudaraku yang kekasih. Orang bisa tinggalkan Yesus karena hawa nafsu, karena cinta, karena duit, karena jabatan, karena takut akan dianiaya, karena takut tidak diakui dalam keluarga, ya. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kenapa tidak beriman, saudaraku? Mereka lebih mementingkan hawa nafsunya, saudaraku. Mereka senantiasa lebih memburu uang daripada mencari perkenanan Tuhan. Perlu uang, perlu, semuanya orang perlu uang, saudaraku. Tetapi saudaraku yang kekasih, jangan jadikan uang itu nomor satu dalam hidupmu. Tetapi jadikanlah Yesus menjadi kepala dalam hidupmu, dan semuanya akan Tuhan tambahkan. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan kutambahkan kepada. Haleluya, dimanapun kita berada, waktu yang ada Tuhan ingatkan kita pada saat ini. Maka di dalam Wahyu itu dikatakan, sesungguhnya aku akan datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan kita, saudaraku yang kekasih, jangan engkau suka-sukamu lagi dalam hidupmu ini. Karena menurut perbuatanmu engkau diselamatkan, dan menurut perbuatanmu juga engkau akan dihukum. Kalau engkau selalu berbuat jahat, tidak mau datang pada Tuhan, maka kebinasaan yang Tuhan sudah siapkan, murkanya akan menyala-nyala atas dirimu. Tetapi kebaikan yang sudah engkau kerjakan selama engkau hidup, akan ada mahkota kehidupan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan berkata, aku akan memberikan upahku kepada setiap orang. Haleluya. Kalau baiknya kau lakukan dalam dunia ini, maka ada upahmu nanti. Kalau kau kejahatan yang kau lakukan, kebinasaan selama-lamanya. Api neraka akan disiksa selama-lamanya. Siang dan malam tidak ada henti-hentinya bagi orang yang tidak mau bertobat, bagi orang yang tidak mau sungguh-sungguh mencari perkenangan Tuhan. Akan ada kebinasaan menanti selama-lamanya. Sebab itu saudaraku, diingatkan Tuhan kita, selagi masih ada waktu dan kesempatan yang indah ini, mari buka hatimu, mari buka pendengaranmu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk datang berseru kepada Tuhan, supaya namamu dicatatkan di dalam buku kehidupan itu, saudaraku, supaya ada menjadi upah kita nanti. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, jagalah hidupmu, karena Tuhan berkata, kedatangan Tuhan sungguh tidak akan lama lagi. Puji Tuhan, sampai disinilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada saat ini. Dimanapun kita berada, Tuhan tetap memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan senantiasa menguatkan kita. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah berkata kepada kami bahwa kedatangan-Mu Tuhan Yesus tidak lama lagi. Bapa, biarlah kami memberikan senantiasa waktu kami yang ada untuk tetap mencari perkenangan Tuhan, untuk tetap mengandalkan Engkau dalam setiap langkah-langkah kami. Bapa, bela kami anak-anak-Mu dimanapun kami semuanya, jangkau kami semuanya Tuhan, untuk senantiasa Tuhan siap sedia menanti kedatangan Tuhan, karena kami tidak tahu kapan jamnya, kapan harinya, kapan bulannya, kapan tahunnya. Tetapi satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sungguh tidak lama lagi untuk datang menjemput kami anak-anak-Mu. Biar kami ready Tuhan, biar kami siap sedia Tuhan, kapanpun Tuhan Engkau datang, kami siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka Tuhan akan
yang berkata ada keiman di bumi, dan engkau mendapati kami anak-anakmu. Bapakku memiliki buah-buah yang luar biasa, buah-buah pertobatan kami Tuhan Yesusku. Lewat kami senantiasa datang membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, transferkanlah firman-Mu ini lebih dalam lagi bagi seluruh anak-anak-Mu, jangkaulah mereka semuanya dimanapun kami berada Tuhan. Berkatilah kami, peliharalah kami Tuhan Yesus, biarlah senantiasa jangkauan-Mu menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ya, terus dukung pelayanan kita itu. Jangan lupa saudaraku untuk subscribe-nya, bahkan like, share, bahkan hidupkan loncengnya saudaraku, untuk memberikan senantiasa semangat kepada kita anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Sampai ketemu lagi dalam ibadah kita selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.